satu calon sekjen PDI Perjuangan. Boleh, ini dong. ini yang kayak gini nih ya kan akan memunculkan spekulasi di bawah. Tapi kalau calon boleh dong. Calon kan boleh. Kalau calon kan boleh. Kan Siapa semua aja kader kan calon. bisa jadi calon kan. Itu isu sara itu ngomong masalah. Sehat, Sesuatu sehat, yang Mas saat Iwo. ini memang Lagi menarik rame. bicara Menarik. spekulasi Iya. sekjen ya. Iya. Tapi ya gini Mas, Iya. kadang-kadang ngomong sekjen itu juga agak gege mongso karena kan tanggal kongres saja kita belum tahu kapan jadinya ini. Kapan Sudah jadinya? dipastikan Tahunnya. tahunnya, ya kan? Tanggalnya? Nah, soal tanggal itu kan soal persiapan. Wih. Yang menyiapkan kemarin kan sekjen, Mas Hasto. Kalau Mas Hasto itu tidak ditahan KPK, pasti kongresnya juga akan cepat berjalan kemarin. Nah sekarang yang menyiapkan kan ganti. Nah proses persiapan ini butuh waktu. Ganti sekjen yang baru atau gimana? Kali ini tidak ada sekjen, Oh, nggak ada, tapi tentu Ibu akan menunjuk panitia atau ketua yang menggantikan Pak Hasto untuk menyiapkan segala persiapan tentang kongres. Tapi Itu setingkat aja. sekjen. Jadi Tapi belum. jangan terlalu Belum. didramatisasi kenapa kok mundur-mundur. Sudah diputuskan waktunya tahunnya 2025. Tapi kan masih Soal panjang bulannya, ya. soal bulannya, Tanggalnya, itu yang saya penting. kira secepat mungkin kongresnya juga akan pasti berjalan begitu persiapan teknis itu selesai. Enggak, karena agak gini Mas, yang jadi pertanyaan publik, ini kan dulu kalau nggak salah kan udah sempat ada bulannya juga kan, selain tahun gitu loh, sebelum ada apa ontran-ontran ya, Iya. apa Mas Hasto di tahap KPK gitu loh. Nah yang sekarang itu yang agak menjadi pertanyaan publik karena bulannya ini belum pasti gitu loh. Sementara kan kalau dulu ingat saya, meskipun masih tahap persiapan, PDIP pasti sudah ngasih tahu nih bulannya, tahunnya. Meskipun mungkin persiapannya masih sekian bulan lagi seperti itu. Nah ini yang sekarang ini kan kita sama sekali belum tahu nih bulannya kapan nih. Ya kalau muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu, saya juga terima kasih dan mengapresiasi ya betapa PDI Perjuangan ini event besarnya, ya, forum besarnya Kongres itu sangat ditunggu-tunggu, Iya. ya, termasuk Kompas mungkin kan. gitu. Iya. Kita ternyuh juga, kita terima kasih juga Terharu sebagai partai gitu ya. terharu dong. Terharu. Ya, mungkin partai lain mau kongres kapan aja nggak ada yang gagas, tapi kalau PDI ditunggu-tunggu kan itu. Yang- Tapi intinya pasti kongres akan dilaksanakan. Kalau mengenai hal yang teknis, mulai tempat, kemudian hari dan tanggalnya, bulannya, kondisinya kan situasi juga kita harus melihat saat ini persidangan-persidangan Mas Hasto. Pak Hasto ini kan masih berjalan Iya. dan publik juga melihat betul-betul proses persidangan ini dalam konsepsi yang sering jadi isu juga. Apakah ini soal pembuktian fakta hukum dengan bangunan hukum yang ditersangkakan Pak Hasto yang kokoh dan kuat. Atau politisasi, Nah, atau politisasi. kriminalisasi. Nah, ini kan saat ini menjadi satu pembicaraan di media mainstream, di media sosial, dan kita berharap bagaimana persidangan ini nanti akan bisa membuktikan apakah betul terjadi penyuapan dengan fakta-fakta hukum yang kuat yang dituntut oleh jaksa, ya, yang kemudian didengar hakim. Apakah betul ya ada fakta-fakta bahwa Pak Hasto itu menghalangi satu proses penyidikan Harun Masiku. Nah sekarang ini kan baru proses berjalan. Terus kemudian Oh, tunggu Kongres dulu, cari tawa dulu. Cari tawa Ada dulu. apa dengan jalan? Kompas saja setiap persidangan ya kan. Iya. Saya lihat itu yang di YouTube itu sudah dipotong-potong. Ada dengan Rizky, ada dengan Rosan, ada dengan ini. Betapa wacana publik dari satu media aja Saya Mas. memotong-motong berbagai persidangan itu berarti kan penting ini. PDIP dengan partai pemenang pemilu, Mas. Iya. Bagaimanapun dia punya peran yang sangat signifikan Iya. terkait dengan nasib Republik ke depan kan itu. Nah, Dan di situ. kongres itu kan salah satu momentum hajat demokrasinya partai ini gitu loh. Nah itu satu. Kedua yang membuat publik tertarik karena kan memang di luar itu kan memang rumor ini kenceng, Mas.
bahwa memang dalam tanda kutip ini ya menurut beberapa orang harusnya memang dikriminalisasi. Ini adalah politis karena jelang kongres, karena ada upaya untuk mengganggu kongres. Bahkan belakangan yang ramai ada dokumen Rusia yang baru ya gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan publik, jangan-jangan ketidakjelasan kapan kongresnya itu menjadi salah satu indikasi bahwa rumor itu jangan-jangan benar gitu. Nah gini, kongres itu kan bicara hal-hal yang sifatnya strategis sebagai partai politik. Tadi dikatakan bahwa apalagi partai politik PDI Perjuangan ini partai terbesar dalam pemilu legislatif kita menang. Itu kan saat ini menguasai di parlemen sebagai ketua DPR Mbak Puan Maharani dan juga menguasai DPRD di daerah dan juga ada 126 kepala daerah. Jadi sebagai partai politik memang partai politik besar dalam pengertian elektoralnya. Nah kita pun juga ingin berpikir hal yang besar dalam urusan Republik ini. Nah, Kongres PDI Perjuangan selalu bicara hal yang strategis tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan dengan cara pandang bagaimana ideologi Pancasila NKRI ini tidak hanya soal konsisten, tapi juga bagaimana relevansi dan kontekstualisasi itu berjalan. Oke. Dalam kita mendesain ini, isu-isu yang Gus Im sampaikan tadi, saya kira itu ada di dalam dinamika politik saat ini. Nah, namanya juga isu. Namanya isu itu bisa kita abaikan, bisa tidak. Bisa menjadi realitas, bisa tidak. Tentunya PDI juga terus akan mencermati hal-hal yang berkait dengan isu-isu. Apakah isu itu menjadi realitas atau tidak? Tentu kehendak subjektif PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berulang-ulang kali kongres dan sudah juga berbagai dinamika, baik itu di tahun sebelumnya ya, sebelum reformasi tahun 96, kemudian pernah berkuasa, kemudian pernah di luar kekuasaan, pernah berkuasa dan di luar kekuasaan. Banyak materi untuk memberikan kontribusi ini bangsa ke depan dengan tentunya tidak meninggalkan berbagai isu-isu yang ada itu.